Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ngajinya. Silahkan dibuka bab baru tentang mandi, babul ghusli. Saya kirim filenya atau fotonya di grup ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said al-ma'u minal ma'. Kalau diartikan terjemah secara letterlek artinya air dari air. Air itu dari air. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini memberikan makna wajibnya mandi karena keluar air mani. Paham dong? Ini nak diartikan sekali lagi letterlek apa adanya, nanti bisa menimbulkan salah pengertian. Al-ma'u minal ma', air itu dari air. Maksudnya apa? Wajibnya mandi karena keluar air mani. Al-ma'na al-ijmal, karena ono sapa ba'dus sahabah, sebagian sahabat dahulu, yadhunnu anna wujuba ghuslil janabah, mereka menyangka bahwa wajibnya mandi jinabat yakni karena jima. Yang pertama, mereka berasumsi bahwa wajib mandi itu karena jima. Wala yara wujubal ghusli minal ihtilam, tapi mereka tidak paham tentang wajibnya mandi karena sebab mimpi. Jadi yang difahami hanya apa? Jima. Jima itu kan berarti physical touch. Tapi mereka berasumsi nek turu tidur and then dream about the jima itu tidak mewajibkan mandi. Nah, kemudian fa'arsyadahum sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi memberikan pemahaman ila annal ihtilam, bahwasanya mimpi binuzulil ma'i, abarnya diartikan letterless apa? Turunnya air, maksudnya adalah keluar mani. Mimpi kemudian keluar mani mujibun lil husli, mewajibkan mandi. Faqala, kemudian beliau mengatakan al-ma' minal ma', ay al-ma' yakni wajibnya menggunakan air, maksudnya wajibnya mandi ya. Ay wujubu isti'malil ma', wajibnya menggunakan air al-mutahhari atau al-mutahhari yang mensucikan. Kainun min nuzulil ma'i, yakni karena apa? Karena dalam kondisi keluarnya mani atau sperma. Alladzi huwa nuzulul ma', yakni keluarnya mani. Makanya dalam bahasa Arab itu kan menggunakan kata kiasan yang halus ya. Kalau laki-laki itu mengalami klimaks kemudian ejakulasi, itu bahasa Arabnya adalah al-inzal. Jadi kata nazala yanzilu, turun al-inzal. Nah, seperti itu. Jadi awalnya sahabat itu mengira hanya hubungan suami istri, padahal mimpi kemudian sampai keluar mani itu juga mewajibkan mandi. Wal qasr idhafi dan seterusnya. Nah, sekarang keterangan yang lain. Keterangan lain itu di situ diterangkan bahwa yang pertama, satu, wujubul iktisal binzalil mani, wajibnya mandi besar karena keluarnya mandi besar ya. Sudah tahu kaifiyahnya ya, tata caranya, dan jangan lupa niat. Gimana niatnya? Awaitul huslah irafil hadasil akbari billahi ta'ala, niatnya di dalam hati saja. Kemudian pakai air yang belum tercampur apa-apa, jadi air yang original, belum tercampur sabun, belum tercampur shampoo. Jadi Anda mandi pakai air yang murni dulu.
dari atas kepala sampai bawah kaki semuanya harus terbasuh. Boleh tidak umpama tidak dari atas kepala dulu, lengannya dulu mungkin karena kedinginan di rumahnya tidak ada heater, tidak ada pemanas. Karena kalau godok banyu kesuwen, males dan sebagainya ya. Karena faktor apa itu tadi. Tidak apa-apa. Anda mulai dulu dari mana ini? Dari lengan kanan dulu, anggota badan yang sisi kanan, kemudian sisi kiri, atau dari sikil dulu, karena pelan-pelan dulu biar tak kaget umpama, karena gitu ya. Nek langsung gas kan langsung bisa jadi dia kaget, langsung kedinginan ya. Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah endingnya adalah semuanya itu terbasuh ya Pak Endi, dan gak ngantuk Pak Endi. Ya. Pak Endi ini agak ngantuk ini pagi-pagi. Kalau mari sarapan ketan ya, ketan sampai ngopi tambah ngantuk. Ketan itu kan nasi yang secara pengolahan di tubuh itu kan agak lambat ya. Roto abot lah nih ketan. Sing ringan-ringan itu ya kayak ubi itu kan pencernaannya roto aneh ya, enteng. Nah itu tidak apa-apa, Anda masuk tidak harus dari atas dulu gitu loh. Yang penting apa? Semuanya terkena sampai ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh ya, hidung, telinga, ini terjangkau, lipatan-lipatan semuanya itu terkena. Yang penting adalah Anda pastikan semuanya itu terkena. Ya jangan lupa niatnya tadi, jangan lupa niat. Baru setelah itu Anda sampuan, kemudian sabunan, sikat gigi dan sebagainya itu setelah semuanya sempurna. Atau boleh enggak sampuan dulu, kemudian sabunan dulu, yuk gak apa-apa gitu. Tapi enggak niat. Baru setelah selesai Anda berbilas wangi dan sebagainya, baru kemudian Anda mandi jinabatnya di sesi kedua itu dengan air yang bersih, air yang orisinil, belum tercampur. Belum tercampur itu berarti dia memang kondisinya seperti itu, dia tidak tercampur oleh faktor lain seperti perubahan warna dan juga bau zat lain yang mencampuri seperti sabun dan sampo. Bantu? Boleh. Umpama diakhirkan juga tidak apa-apa, silahkan. Itu tata caranya. Yang kedua, mafhumul hadis mu'attila bimantuqil hadis al-ati ad-dalu ala wujubil ghusli inda intiqa'il khitanain. Nah, kemudian yang kedua, sahabat itu mengira ketika hubungan ini tolong didengarkan sungguh-sungguh. Sahabat mengira, dikiranya dulu itu kalau berhubungan suami istri artinya ada penetrasi, kemudian tidak sampai keluar mani, itu dulu sahabat mengiranya tidak wajib mandi besar, hanya wudhu saja. Kemudian direvisi sama Kanjeng Nabi, kalau sudah iltiqaul khitanaini, dua alat kelamin bertemu, faqad wajaba al-ghusla, maka wajib mandi, entah itu keluar mani atau tidak keluar mani. Baik. Terus ulama kan terus akhirnya fikih itu kan mendiskusikan batasan penetrasi itu seperti apa. Kalau seumpama cuma di depannya saja tidak sampai masuk bagaimana? Nginguk tok ngomong. Ya bukan penetrasi. Bahasa fikih itu kan hasyafahnya maksudnya apa ya? Taghibul hasyafah, taghibul dzakar, maksudnya zakarnya itu ambles hilang, maksudnya ada penetrasi itu, maka dia harus mandi. Setelah itu memang harus dipahami seperti itu. Baik keluar ataupun tidak keluar, maka kalau sudah bertemu itu wajib mandi. Ini hadis selanjutnya mendukung pernyataan tadi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila seseorang duduk baina syu'abiha al-arba', apabila seorang itu duduk baina syu'abiha al-arba', ya, seorang laki-laki duduk di tengah keempat cabang istrinya, maksudnya ya apa? Summa jahada, kemudian dia membuatnya bekerja keras, bekerja ekstra, lembur, faqad wajaba al-ghusla, maka dia wajib mandi. Muttafaqun alaih wa zada Muslim wa illam yanzil, senajan dia tidak nazala yang zulut turun, tapi artinya apa tadi? Tidak mengeluarkan mani atau sperma. Oke. Nah di sini ada kata yang menarik dari Rasulullah. Ingat, Rasulullah itu adalah sosok yang paling memiliki sifat malu. Maka beliau itu ketika membahas hal-hal seperti ini,
beliau menggunakan kata kiasan. Kata kiasannya indah, syu'abiha al-arba', berada di atas tubuh istrinya. Maksudnya adalah 4 anggota tangan. Maksudnya adalah dia itu nindihi kedua tangan, kemudian kedua kaki istrinya. Ya maksudnya itu, itulah ya. Bahasanya kan bagus ini. Bahasanya kan bagus, ya toh? Seperti ini kiasan saja, kiasan. Nah ini sahabat yang cerdas kan bisa menangkap. Tapi nek wong sing ora berpendidikan kayak wong Badui, Arabi, wong sing pelosok gitu ya. Dia mungkin Kanjeng Nabi tidak akan menggunakan bahasa yang seperti ini. Ini bahasa yang sopan. Apabila seorang laki-laki duduk di tengah cabangnya yang 4, duduk di tengah cabang yang 4, kemudian dia bekerja keras, ya maksudnya seperti itu ya. Itu adalah maka dia wajib mandi sekalipun tidak keluar air mani. Boleh kok bunyi buang terus ya. Seperti itu. Jadi pakai bahasa kiasan. Iki kok guru-guru biologi nek nerangno ning arek-arek ya piye lah pakai kiasan apa apalah. Ojo terlalu vulgar ya. Kan itu ada viral itu. Digambar terus opo. Yo piye lah caranya. Anda bisa anu sendiri lah ya. Nah, terus apa fikih hadis pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, disunnahkan memakai kata kiasan atau sindiran atau ungkapan lah ya, majas, bahasa Indonesia apa? Majas, kata kiasan dalam mengungkapkan perkara yang bersifat aib untuk disebutkan secara langsung, sesuatu yang tabu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, wajib mandi junub karena memasukkan zakar ke dalam kemaluan perempuan atau farjinya perempuan sekalipun dia tidak mengeluarkan air mani. Ini sudah jelas sekali ya. Jadi itu ini hadis ini memperkuat tadi itu sahabat dikiranya kalau kumpul tapi yo enggak keluar gimana? Yo tetap. Nah, karena ada proses itu tadi bertemunya dua alat khitan tadi itu. Paham? Oke, kita lanjut. Al-ilaju min mujibatil ghusli. Ini keterangannya. Lima fihi minal intizaj al-jinsi baina zawjaini sawa'un waqwa inzalun amla. Bersetubuh itu termasuk perkara yang mewajibkan mandi junub karena di dalamnya terdapat bersatunya kedua alat kelamin antara suami istri. Sama keluar air mani maupun tidak. Pada permulaan Islam syariat memberikan rukhsah. Ini awal dulu. Bahwa yang diwajibkan mandi hanyalah apabila persetubuhan itu mengeluarkan mani. Sebagaimana yang ditelamkan dulu ada hadis mandi itu wajib karena keluar air mani. Hadis yang pertama tadi itu. Berarti kan sahabat ya tidak salah juga memahami berarti nek keluar mani tidak wajib mandi. Tapi ini kemudian direvisi. Jadi ayat Al-Quran maupun hadis kalau kita mempelajari itu ada namanya nasakh mansukh. Namanya apa? Nasakh mansukh. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan. Ayatnya ada, dalilnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, kalau dalam ilmu hukum atau politik disebut apa? Peraturan, keputusan presiden atau undang-undang yang sebelumnya ada kemudian dihapus, direvisi atau diubah sebagian atau diubah total disebut apa? Amandemen. Di Al-Quran juga sama, namanya nasakh mansukh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perubahan arah kiblat. Dulu umat Islam diwajibkan sholat menghadap arah kemana? Baitul Maqdis, yang menghadap ke Palestina. Biar sholatnya ning kuno. Kalau tidak salah berapa bulan itu ya? Setahun lebih ya? Atau 6 bulan atau setahun lebih gitu loh, saya kok lupa itu. Terus Kanjeng Nabi itu kan dibully sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kamu kok arahnya kok naik sholat kok podo gitu loh. Karena itu kan miliknya dua agama sebelumnya. Agama Ibrahim ya, agama Ibrahim yakni dari keturunannya kemudian ada Yahudi kemudian Nasrani. Itu juga arahnya ke sana. Baitul Maqdis sampai sekarang itu kan Islam itu kan datangnya belakangan. Ya, agama Islam datangnya belakangan menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan menghapus beberapa hukum yang ada sebelumnya. Itu agama Islam. Karena dibully terus Kanjeng Nabi kan terus berdoa. Ya. Sampai di dalam Al-Qur'an itu Allah menurunkan ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Kemudian akhirnya sama Rasulullah direvisi sama Allah direvisi, diubah arahnya menuju mana?
kiblatnya Ka'bah. Itu suwenang, Kanjeng Nabi itu suwenang. Seneng banget. Karena tidak menyerupai atau menyamai arah sholatnya, arah ibadahnya orang-orang seperti itu, Yahudi dan Nasrani. Berarti umat Islam ini punya arah sendiri, ini kiblat. Itu kan berarti direvisi. Itu contoh saja di dalam Al-Quran. Contoh yang lain apa di dalam hadis? Di dalam hadis contohnya seperti apa? Dulu awal-awal Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk berziarah ke kubur. Dalilnya ada, ya. Kemudian setelah itu, setelah lama kemudian Islam semakin kuat, semakin berkembang. Kemudian Rasulullah meyakini tauhidnya para sahabat itu sudah kuat, maka beliau menganjurkan untuk ziarah kubur. Hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur karena dikhawatirkan sisa-sisa mindset jahiliyah itu masih ada. Kan belum mantap itu akidahnya para sahabat. Sekarang fazuruha, sekarang nggak apa-apa silahkan. Karena apa? Karena ziarah kubur mengingatkan kepada kematian. Berarti itu kan direvisi juga. Gitu loh. Sama dengan ini, hadisnya awalnya itu adalah al-ma' minal ma', wajibnya mandi itu karena keluarnya mani. Oh berarti gak metu mani gak wajib. Kemudian direvisi, yakni apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, kemudian dia bekerja keras, maksudnya seperti itu, faqad wajaba al-ghusla. Baik. Lanjut. Kemudian, monggo silakan, Umi. Ya, salam.